Ada pantangan kalau kalian datang ke Kalimantan, kemudian kalian singgah di rumah orang atau di rumah keluarga. Mungkin kalian bakal ditawarin makanan atau minuman. Kalian mungkin merasa nggak enakan atau memang lagi kenyang. Wajar aja kalau kalian begitu. Tapi menurut orang di sini, jangan kalian tolak. Dan di video ini, aku bakal bahas 7 pantangan yang ada di Kalimantan. Nah, di cerita sebelumnya, kita nggak boleh menolak makanan atau minuman yang dikasih sama orang. Terutama saat kita bertamu ya, bukan orang-orang yang aneh. Karena orang di sini nyebutnya kepunan. Atau bahasa kami, orang Tunjung bilang itu tuhing. Bahasa gampangnya, kalau kalian menolak makanan, sama dengan kalian kena musibah. Berarti kita harus tetap makan dong, walaupun udah kenyang ataupun buru-buru. Sebenarnya kalian nggak makan pun nggak masalah, tapi kalian tetap harus mencicipi makanan yang dikasih orang. Misal nih, kalian ditawarin minuman, kalian nggak perlu minum ini sampai habis. Cukup kalian cicipi, misalnya kalian taruh jari kalian di sini, kemudian kalian taruh di lidah, itu udah selesai. Atau kalian bisa juga kayak gini, minum sedikit. Kayak gitu. Sama juga dengan kalian ditawarkan makanan. Kalian cukup mencicipi 1 butir nasi atau cukup sentuh makanannya aja kalian arahkan ke mulut, itu udah selesai. Kalau kalian tetap menolak atau memang nggak mau mencicipi itu semua, kalian bakal diikuti sama musibah atau hal-hal yang mengerikan. Sebenarnya banyak cerita-cerita orang yang kepunan gara-gara menolak makanan ataupun minuman yang ditawarkan, seperti kecelakaan, tenggelam, atau hal-hal lainnya. Atau kalian yang nonton video ini pernah kepunan nggak? Coba komen di bawah. Pantangan kedua, kalian jangan bawa ketan atau telur rebus di tempat yang sepi, terutama di Kalimantan Selatan. Ketan itu dianggap makanan penghubung dengan dunia gaib. Dalam cerita masyarakat Banjar yang berjudul Macan Panjadian, diceritakan kue yang dibawa siluman macan itu adalah kue ketan. Sehingga masyarakat di sana percaya bahwa ketan lewat hutan atau tempat sepi akan mengundang macan gaib atau makhluk gaib. Nah, sedangkan kalau telur rebus, kalian harus pecahkan kulit telurnya dulu, supaya makhluk gaib itu enggak mengikuti kalian. Tapi kata banyak orang, mereka bilang aman-aman aja kok bawa ketan ini. Menurut kalian gimana? Lanjut pantangan ketiga, kalian nggak boleh ngomong kasar tentang sandung. Sandung itu tempat tulang-tulang nenek moyang orang Dayak yang melalui acara adat tiwah. Tradisi ini sebenarnya sudah ada dari dulu dan biasanya dilakukan sama orang Dayak yang beragama Kaharingan. Nah, pantangannya, kalian nggak boleh ngomong sembarangan tentang sandung. Karena jika kalian nggak sopan, maka kalian akan kena sial. Atau yang lebih ngeri, roh-roh ini akan datang untuk menakuti kalian. Untuk cerita acara tiwah ini sudah pernah kubahas sebelumnya. Kalau kalian mau nonton, kalian bisa lihat di video-video lainnya. Pantangan keempat, kita nggak boleh minum kopi sampai habis yang dikasih sama orang. Apalagi kopi itu dikasih sama orang yang enggak kita kenal. Sebenarnya pantangan ini mirip sama pantangan yang kita bahas di awal tadi. Bedanya ini sebenarnya mencegah kita kena guna-guna atau ilmu hitam. Banyak orang yang keracunan gara-gara minum minuman yang dikasih sama orang yang enggak dikenal. Faktanya supaya kita enggak diracun sama orang. Pantangan kelima, kalian nggak boleh bakar ikan seluang di hutan. Karena secara nggak langsung, kalian berarti mengundang makhluk gaib. Konon, jika kalian tetap nekat bakar ikan seluang di hutan, akan ada hal-hal aneh. Seperti melihat penampakan, pohon jatuh, suara aneh, atau ada yang menyentuh kalian. Tapi kalian nggak bisa lihat. Menurut cerita orang-orang dulu, sebenarnya kalian bisa terhindar dari hal-hal aneh tadi dengan cara kalian meminta izin membakar ikan di tempat itu. Kemudian kalian juga harus menawarkan makanan itu sama makhluk gaib. Selain itu juga kalian bisa melempar ikan yang kalian bakar tadi ke tanah, tapi pakai tangan kiri. Jadi kalian lempar pakai tangan kiri, dalam hati kalian berniat untuk berbagi. Pantangan keenam, jangan duduk di depan pintu saat senja. Kayaknya pantangan ini sebenarnya banyak dibahas di tempat lain.
Tapi secara singkatnya, konon duduk di depan pintu saat senja membuat makhluk gaib yang melihat kita kayak binatang. Dan bisa aja kesadaran kalian direbut. Ada juga yang bilang duduk di depan pintu itu menghalangi jodoh. Tapi yang paling masuk akal, duduk di depan pintu itu ya menghalangi orang keluar masuk rumah kan? Pantangan ketujuh, jangan buang air sembarangan tanpa permisi. Kalian mungkin yang lagi di hutan dan kebelet mau buang air, sebaiknya kalian minta izin dulu sama penunggu di sana. Misal, permisi, saya mau buang air. Nah, itu artinya kalian menghormati penunggu di tempat itu. Tapi, jika kalian langsung gas tanpa izin, konon organ kalian akan ada penyakit aneh. Nah, itulah tadi 7 pantangan atau pamali yang ada di Kalimantan. Menurutku, pantangan ini dibuat supaya kita lebih sopan dalam berbicara dan menjaga sikap kita dimanapun kita berdiri. Kalian yang asli Kalimantan, pernah dengar cerita ini nggak? Coba komen di bawah.